Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-6 puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 April tahun 2020. Bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa tahun ini, banyak hal yang berbeda yang kita rasakan terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhtadin dan Mustafa, Magister Hukum Islam. Beliau adalah pengajar di Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palu. Beliau juga adalah Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Hingga memasuki hari yang ke-6 bulan puasa ini, kita masih tetap sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya mengajak beliau untuk berbincang-bincang seputar bagaimana kita menguatkan persaudaraan dalam menghadapi pandemi atau wabah COVID-19. Kita tahu bersama, Ustaz, bahwa selama 2 atau 1 bulan terakhir, kita semua, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya, dihadapkan pada sebuah situasi, yakni penyebaran virus corona yang saat ini banyak menelan korban, kemudian juga karena penyebaran virus ini punya dampak yang sangat luar biasa terhadap aktivitas kita sebagai masyarakat. Salah satu yang terdampak adalah aktivitas masyarakat kita yang biasa beribadah di tempat-tempat ibadah untuk menghindari atau meminimalisir penyebaran dari COVID-19 ini, sehingga sekarang kita berinisiatif untuk melaksanakan ibadah di rumah saja. Tentu juga Ustaz sebagai seorang dai, sebagai seorang akademisi yang dalam situasi normal mungkin sangat padat jadwalnya, mengisi satu ceramah ke ceramah yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain. Dalam kondisi sekarang ini, Ustaz, aktivitas yang Ustaz laksanakan seperti apa? Baik, terima kasih Pak Rahmat Bakri sudah mengundang saya untuk bergabung di dalam wawancara ini. Pertama-tama secara pribadi dan keluarga saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kita ketahui bahwa memang puasa kali ini agak berbeda kita laksanakan sebelumnya. Banyak sekali perbedaan yang kita rasakan, dan perbedaan itu memang agak terasa memberatkan kepada kita karena banyak hal yang tidak biasanya yang biasanya kita lakukan pada puasa-puasa sebelumnya, ternyata tahun ini memang harus kita tinggalkan semua itu. Ya, seperti kebiasaan kita salat tarawih di masjid secara berjamaah, salat jamaah 5 waktu di masjid. Tetapi puasa kali ini kita harus meninggalkan kebiasaan itu dan kita laksanakan semuanya itu di rumah bersama keluarga. Nah, inilah yang kemudian terasa agak memberatkan kepada kita. Yang kedua itu adalah kebiasaan kita pada puasa-puasa sebelumnya, ya seperti kami ini seorang para dai, tentu banyak jadwal yang hampir setiap malam tidak pernah kosong, baik di dalam kota maupun safari. Yang sedang melanda kita kali ini membuat dakwah kita yang biasanya kita laksanakan
secara langsung berhadapan dengan para jamaah, itu terpaksa harus dibatalkan. Tentu ini memang cukup memberatkan juga kepada kita secara kejiwaan. Tetapi yakinlah bahwa semua ini tentu ada hikmahnya. Semua ini tentu bukan karena maunya kita, tetapi semua itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Kita ketahui bahwa puasa itu adalah bulan ujian terhadap bukan hanya fisik tetapi mental kita. Ujian terhadap mental kita dalam rangka untuk mencapai nilai takwa kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun. Salah satu tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah untuk menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu mencapai nilai takwa yang sebenarnya itu tidaklah hal yang mudah. Tentu banyak rintangan, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi ketika orang itu ikhlas menerima tantangan, menerima cobaan, menerima ujian, disitulah yang kemudian membuat dia memenuhi syarat di dalam mencapai nilai takwa kepada Allah. Salah satunya itu adalah ujian terhadap keimanan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kami membiarkan mereka mengatakan kami beriman padahal mereka belum pernah diuji. Artinya bahwa semakin kuat ujian terhadap keimanan seseorang, maka semakin bagus pula nilai takwanya kepada Allah. Nah, pembatasan-pembatasan yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah kita, tentu kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintah maupun para ulama kita. Dua kekuatan besar di Republik ini menyelamatkan nyawa kita demi menyelamatkan individu-individu kita. Tentu itu adalah sebuah kemaslahatan yang harus kita hargai, kita junjung tinggi. Nah, ini semua juga adalah dalam rangka ujian terhadap keimanan kita, di mana saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Aktivitas saya sehari-hari, kalau biasanya puasa-puasa kemarin itu kita sibuk untuk mengisi ceramah di masjid, baik yang ada di kompleks ini, maupun mengisi jadwal-jadwal ceramah tarawih di beberapa masjid, acara-acara buka bersama dan lain, semua itu harus dipending. Sekarang yang kita lakukan saat ini adalah kadang juga kita hanya bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan itu lewat media sosial. Hanya itu yang bisa kita lakukan yang pertama. Yang kedua adalah saat ini juga kan kita sedang memberikan perkuliahan secara online kepada mahasiswa kita agar mereka juga tidak ketinggalan materi perkuliahan yang sedang berjalan saat ini. Beberapa minggu terakhir ini hampir setiap hari, mulai dari Senin sampai dengan Jumat, saya selalu memberikan perkuliahan kepada anak-anak kita, dan mengawali perkuliahan itu saya selalu menanyakan kepada mereka apa kabar adik-adik semua. Semoga adik-adik semua dalam lindungan Allah SWT. Di akhir perkuliahan, sebelum saya menutup penyampaian saya lewat perkuliahan online itu, saya selalu berpesan kepada mereka, mari kita taati anjuran pemerintah kita, anjuran para ulama kita, dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kampus, agar kita semua bisa selamat. Adik-adik semua saya meminta untuk tetap jaga kesehatan, meningkatkan semangat di dalam menjalankan aktivitas perkuliahan secara online ini, dan teruslah belajar untuk masa depan adik-adik semua. Itu di antara pesan-pesan saya yang selalu saya sampaikan di akhir perkuliahan ini. Tentu ini semua adalah dalam rangka untuk membangun daya imun mereka, semangat mereka, agar mereka tidak drop mentalitasnya, sehingga mereka bisa kuat menghadapi cobaan ini, kuat menghadapi virus ini, agar mereka juga punya daya tahan tubuh yang begitu luar biasa supaya
terhindar dari musibah ini. Sekira itu Pak Rahmat. Tadi Ustaz sampaikan bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah bagian dari ujian untuk menguji ketakwaan kita semua. Termasuk disampaikan tadi bahwa salah satu hikmah dari bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita menahan diri. Nah, salah satu implementasi dari menahan diri sekarang itu termasuk menahan diri untuk sementara tidak berada di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat banyak orang berkerumun, karena di tempat itulah biasa terjadi transmisi atau perpindahan virus dari satu orang ke orang lain. Nah, termasuk di dalamnya juga terpaksa kita juga menghindari ibadah di tempat-tempat ibadah yang di tempat ibadah itu banyak dihadiri oleh para jamaah. Nah, apakah kalau kita sekarang tidak pergi ke tempat ibadah, apakah itu bagian dari ujian juga untuk kita sementara menahan diri untuk tidak ke tempat ibadah itu? Karena kita ingin menyelamatkan kehidupan, kita ingin menyelamatkan keselamatan bersama, dibanding kita hanya ingin memperoleh mungkin amalan secara pribadi yang kalau di masjid misalnya itu lebih tinggi pahalanya. Silakan Pak. Iya, baik. Memang salah satu yang kita lakukan itu adalah menahan diri. Menahan diri, ya, kalau di dalam makna puasa itu kan kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Nah, dengan aturan sekarang ini, dengan anjuran untuk melaksanakan ibadah di dalam rumah, itu juga dalam rangka untuk menahan diri. Nah, salat di masjid itu adalah salah satu bentuk dari upaya kita untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda. Jamaah. Dalam rumah juga kita salat berjamaah. Jadi nilai pahala salat berjamaah itu juga tidak akan putus. Cuman tempatnya saja yang berbeda. Di rumah saya salat jamaah bersama anak-anak saya, anak istri saya. Itu juga nilai pahalanya tetap sama ketika kita salat di masjid. Cuma memang jumlah jamaahnya yang agak terbatas. Karena memang kita dianjurkan untuk membatasi diri untuk tidak mengundang atau melakukan ibadah dengan jumlah yang besar. Tetapi hikmahnya itu adalah selain kita tidak keluar rumah, di mana di luar rumah tentu juga itu banyak hal-hal yang bisa saja mengurangi nilai pahala puasa kita. Kalau dalam waktu-waktu sebelumnya, misalnya kita ke tempat-tempat keramaian, pandangan-pandangan kita tentu bisa saja tertuju kepada yang bisa membangkitkan syahwat kita. Dengan aturan sekarang ini yang mengharuskan kita untuk selalu berada di dalam rumah, tentu ini juga dalam rangka memelihara puasa kita dari upaya yang bisa mengurangi pahala puasa itu. Sebab di dalam agama itu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, membatalkan ibadah puasa itu ya seperti kita makan, kita minum, atau melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu membatalkan puasanya, ibadah puasanya. Tetapi yang membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa itulah ketika kita berpuasa itu kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita pada hal yang bisa menimbulkan syahwat. Kita juga tidak bisa menjaga pendengaran kita dari bahasa-bahasa yang kurang baik misalnya. Kita juga tidak bisa menjaga mulut kita kalau kita keluar dari bahasa-bahasa yang bisa saja itu menyinggung perasaan orang lain. Nah, dengan memperbanyak diri tinggal di dalam rumah, di dalam beribadah selama bulan Ramadan ini, ya tentu juga dalam rangka untuk memelihara ibadah puasa kita. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kata Rasulullah mengingatkan kepada kita, banyak orang yang berpuasa itu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kecuali karena capek, menahan lapar dan haus. Itu artinya apa? Karena pahala puasanya sudah tidak ada lagi. Nah, itu salah satu hikmahnya.
saya merasakan benar bahwa selama ini kan saya hampir puasa-puasa sebelumnya, kita tidak pernah tarawih bersama keluarga di dalam rumah. Karena saya juga di kos ini adalah imam, maka saya harus memimpin jamaah di masjid. Mulai sholat 5 waktunya sampai dengan tarawih dan witirnya. Tetapi dengan keadaan saat ini, saya memimpin sholat jamaah di dalam rumah, itu terasa sangat nikmatnya luar biasa. Tarawih bersama anak-anak. Kalau di masjid kan kita tidak boleh salaman karena ada orang yang di luar kita tidak patut untuk kita mencurigai misalnya. Karena makhluk yang namanya COVID-19 ini kan tidak kelihatan dia, tapi nyata. Yeah. Tetapi di dalam rumah saya yakin bahwa anak-anak saya, istri saya semuanya bersih dari, insya Allah semua bersih dari COVID itu. Kita bisa jamin itu. Sehingga saya bisa salaman dengan mereka cium tangan saya dan lain sebagainya. Inilah kita berupaya untuk bagaimana menerima dengan lapang dada apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita untuk tetap stay dalam rumah dalam melaksanakan ibadah. Kami juga dari pengurus FKUB Sulawesi Tengah, kita juga sudah mengeluarkan instruksi, mengeluarkan rilis kepada seluruh pimpinan umat beragama untuk senantiasa kita menganjurkan kepada umat kita agar hormati apa yang disampaikan oleh pemerintah kita untuk tetap berada melaksanakan ibadah di dalam rumah dan tidak mengundang jemaah atau umat yang lebih banyak lagi. Saya kira ini tentu hal-hal seperti ini justru membuat kita semakin kuat, ya, membuat kita semakin kuat untuk menghadapi apa yang telah diuji, di cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tadi Ustaz sampaikan bahwa salah satu hikmah atau yang paling berkesan dengan situasi sekarang ini, semua orang kembali ke rumah. Yang biasanya memimpin jamaah di masjid-masjid seperti Pak Ustadz itu sekarang punya kesempatan untuk menjadi imam di rumah, mengimani keluarga, anak-anak dan orang-orang yang tinggal di rumah. Nah, tentu ini juga apakah ini tidak justru positif karena insya Allah setelah COVID ini berlalu, semua orang sudah kembali dari keluarga masing-masing dan kita beranggapan bahwa kalau semua keluarga itu baik, semua keluarga itu mempunyai ketahanan spiritual yang baik, maka nanti pada saatnya masyarakat juga secara otomatis juga akan menjadi masyarakat yang baik. Nah, Pak Ustadz bisa komentari di sini bahwa inilah kesempatan kita mungkin saat ini kita memperkuat diri dari keluarga dan insya Allah setelah badai corona ini berlalu, kita semua akan menjadi keluarga yang tahan secara mental, spiritual, dan insya Allah dengan sendirinya akan terwujud juga masyarakat yang baik. Ya, baik. Rasulullah mengatakan begini dalam sebuah statement yang sangat sederhana dan sangat jelas. Kata Nabi, baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Dalam pemaknaan yang luas bahwa menciptakan surga di dalam rumah itu salah satunya adalah membangun kekerabatan di dalam rumah kita. Nah, membangun kekerabatan yang mungkin selama ini kita sibuk dengan berbagai macam tugas, yang kita jarang untuk salaman sama anak-anak dan istri kita. Tetapi justru dengan kondisi ini, kita lebih sering salaman dan berjabatan tangan, sering berkomunikasi dengan keluarga kita di dalam rumah. Nah, salah satu itu adalah timbul kemudian itu adalah kekerabatan, keakraban kita di dalam rumah. Salah satu penguatan tatanan keluarga itu adalah salah satunya adalah kekerabatan tadi, membangun keakraban tadi itu. Nah, dengan keakraban kita selama pelaksanaan ibadah di masa-masa pandemi ini, justru itu memperkuat lembaga keluarga ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita selalu berada di dalam rumah, banyak hal yang bisa dibicarakan. Banyak hal yang bisa dikomunikasikan dengan anak-anak kita, dengan istri kita, yang mungkin selama ini itu terabaikan karena kesibukan kita di luar. Nah,
sebuah keluarga yang kuat itu akan melahirkan sebuah lingkungan yang kuat pula. Nah, lingkungan yang kuat akan melahirkan sebuah komunitas masyarakat yang lebih besar yang kuat. Nah, kalau semua ini menjadi kuat, insya Allah negara kita ini juga akan kuat untuk menghadapi segala bentuk cobaan itu. Karena tidak ada jalan lain kecuali kita saling bahu-membahu untuk membangun kekuatan itu. Kita bersama-sama membangun kekuatan itu. Sebab kalau kita tidak bersama-sama, baik internal keluarga, maupun kita membangun kebersamaan di lingkungan kita, sama-sama kita jaga lingkungan kita, saya yakin bahwa jika kekuatan kebersamaan itu hilang di antara kita, maka kita juga akan bisa menjadi lemah. Nah, kelemahan itulah yang akan memudahkan kita untuk bisa diporak-porandakan oleh berbagai macam hal. Ya, termasuk kelemahan-kelemahan itu, kalau itu terus kita terpelihara dan kita tidak bisa hilangkan kelemahan-kelemahan itu, maka tentu ya daya imunitas kita juga itu pasti akan menurun dan mudah untuk diserang oleh penyakit. Maka Nabi selalu mengingatkan kepada kita itu, baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Artinya apa? Untuk mencapai surga di akhirat, kita bangun dulu surga di dunia ini, Pak. Nah, membangun surga di dunia itulah kata Rasulullah, kita mulai dari keluarga kita. Itu dalam Al-Quran kata Allah, ibda' binafsika wa kafa billahi syahida. Mulailah dari dirimu itu, karena dirimu itu adalah sebuah saksi yang cukup menjadi saksi yang nyata. Artinya bahwa kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, lalu kemudian itu bisa kita bangun keluarga di luar. Nah, itu saya yakin dan percaya bahwa sebuah keluarga yang kuat, maka dia akan melahirkan sebuah kekuatan lingkungan yang baik. Sebuah lingkungan yang baik juga akan melahirkan sebuah kekuatan masyarakat yang lebih baik. Nah, begitu juga sebuah kekuatan masyarakat akan melahirkan sebuah negara yang kuat dan lain sebagainya. Saya kira itu. Begini Ustaz, tadi kita juga akan menyinggung sedikit soal penguatan persaudaraan sesama manusia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini menyebar di semua negara. Dia tidak mengenal negara apa, orang kaya, orang miskin, agamanya apa, semua potensial untuk terjangkit oleh virus ini. Nah, belajar dari pengalaman ini, kira-kira bagaimana kita sebagai umat manusia. Saya tahu betul bahwa Ustaz Pak Muhtadi ini aktivis juga yang senantiasa menyerukan perdamaian, bagaimana kita hidup toleran dengan sesama. Kira-kira apa makna dari atau hikmah dari situasi ini sekarang dengan penyebaran COVID-19 ini, dengan kebutuhan kita untuk bersolidaritas dengan sesama manusia tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan latar belakang sosial, suku, agama, ras, dan mungkin agama yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi begini, kita belajar dari pengalaman gempa Pasigala kemarin itu. Ketika masyarakat Kota Palu, Sigi, dan Donggala, serta Parigi Motong itu dilanda musibah gempa, tsunami, dan likuifaksi, satu hal yang saya lihat itu adalah melahirkan solidaritas masyarakat yang sangat luar biasa. Masyarakat itu semua merasa bersaudara. Salah satu contoh kasus misalnya, ketika gempa kemarin itu, orang antri untuk mengambil BBM di pompa bensin itu semua antri secara tertib dan semua saling dukung-mendukung. Tidak ada yang saling mengacaukan, tidak ada yang saling mengganggu, tidak ada yang mau duluan, tidak ada yang merasa dilangkahi, tidak ada yang tersinggung. Semua bahu-membahu. Itu artinya apa? Bahwa solidaritas masyarakat itu lahir secara spontanitas karena mereka itu diuji. Nah, kekuatan solidaritas itulah yang kemudian membuat masyarakat Pasigala itu cepat bangkit dari keterpurukan itu. Mentalitas kita menjadi kuat. Nah, saya inginkan saat ini mentalitas dan kekuatan solidaritas itu kita harus terus kita bangun itu tadi. Masyarakat Kota Palu dan di mana saja yang saat ini sedang dilanda musibah ini, kita harus bangun solidaritas kita. Kita harus bangun kebersamaan kita. Kebersamaan yang kita maksudkan itu adalah, yang pertama kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Saling mengingatkan jika ada yang
kelihatan tidak mendengar misalnya, ya kita ingatkan kepada mereka agar mari sama-sama kita tunduk dan patuh kepada anjuran pemerintah dan ulama kita, saling mengingatkan. Yang kedua itu adalah kita saling mengajak. Kita mengajak mereka untuk sama-sama kita bersama membangun kekuatan di dalam melawan COVID-19 ini. Yang kedua yaitu adalah kita jaga kita punya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat kita. Kalau kita ini tidak menyatu, saya yakin dan percaya yang muncul kemudian itu adalah kekacauan. Dan kalau kekacauan itu terjadi, maka justru akan membuat mentalitas kita menjadi drop. Nah, kalau mentalitas kita drop, ya mudah diserang penyakit dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ini menyatu, kita bersatu baik secara internal keluarga, lingkungan kita, kemudian kita juga bersatu dengan pemerintah dan ulama kita, umarah kita, saya yakin dan percaya bahwa kita akan secepat itu akan bisa keluar dari musibah ini. Karena kita sudah pernah diuji dengan cobaan yang sangat luar biasa kemarin. Tapi ternyata kita juga bisa berhasil keluar. Hanya dalam beberapa bulan kita sudah bisa bangkit kembali. Kegiatan-kegiatan masyarakat sudah bisa normal. Meskipun jalanan-jalanan kita masih banyak yang belum terlalu bagus. Tetapi solidaritas dan mentalitas masyarakat itu secepat itu bisa bangkit. Saya banyak mendapatkan komentar dari teman-teman, baik itu lewat grup WA dan lain sebagainya. Mereka memuji masyarakat Pasigala ini, yang begitu secepat itu bangkit dari musibah yang melanda kita hanya dalam beberapa bulan. Bila dibanding dengan daerah-daerah yang lain, misalnya saya tidak perlu menyebut daerah itu, sudah berbulan-bulan, solidaritas itu belum bangkit, masyarakat itu bangkit dan bisa keluar beraktivitas secara normal kembali itu belum terlalu kelihatan. Tetapi masyarakat Palu sangat luar biasa saat itu. Nah, kita tahu bahwa memang di dalam agama itu kan musibah itu bisa dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama, itu dia sebagai ujian atas kualitas keimanan kita. Artinya apa? Bahwa semakin kita ini diuji oleh Allah, itu Allah tahu bagaimana kualitas keimanan kita. Nah, sama dengan anak sekolah itu dikasih soal yang agak berat, mahasiswa itu dikasih soal yang agak berat, tentu sesuai dengan kapasitasnya. Tidak mungkin soal mahasiswa dikasih ke anak SD. Nah, kan begitu. Nah, guru itu memberi ujian pada orang sekolah, kalau tidak sekolah untuk apa diuji? Nah, kan begitu. Samalah dengan kita. Kita menyatakan diri kita beriman. Nah, tentu kita harus diuji dulu baru kita bisa tahu bahwa kita punya kualitas keimanan atau tidak. Yang kedua, musibah itu juga dalam rangka mengingatkan kepada kita. Atau biasa disebut dengan tanbihul ghafilin. Peringatan terhadap orang-orang yang lupa. Mungkin kita ini lupa kepada Allah. Kita lupa beristighfar kepada Allah. Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah menimpakan sebuah musibah kepada kita itu, ya itu karena kelalaian kita. Bisa saja. Tetapi Allah bisa mengangkat musibah itu karena memohon ampun kita, istighfar kita kepada Allah. Allah bisa mengangkat itu. Maka Allah mengingatkan kepada kita lewat musibah itu. Nah, oleh karena itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Meski kita tidak salat di masjid misalnya, tetapi kehusyuan dan rutinitas salat ibadah kita itu tidak boleh berkurang meski kita melaksanakan itu di rumah. Kita ngaji, kita baca Quran, kita salat berjamaah dan lain sebagainya, kita istighfar kepada Allah, itu tidak boleh berkurang. Ya, semua itu juga dalam rangka upaya untuk supaya Allah secepatnya bisa mengangkat musibah ini. Yang ketiga, musibah itu bisa saja ditimpakan kepada orang yang bisa dalam berbentuk azab. Ya, jika kita ini sudah terlanjur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah terlanjur kufur kepada Allah, kita tidak lagi mengingatnya, kita tidak lagi tunduk dan patuh kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini dengan kita menjaga jarak, kita tidak boleh mudik, kita tidak boleh berkumpul-kumpul, kalau keluar pakai masker, banyak ketetapan dan aturan-aturan protokol menanggulangi COVID-19 ini yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Mari kita taati dan kita turuti itu. Karena taat dan tunduk kepada pemerintah itu juga nilainya sama dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Allah mengatakan dalam Al-Quran, berfirman, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ada kata waw di situ.
wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ada dua Allah menyebut kata waw di situ. Artinya apa? Waw di situ adalah waul ataf, memberi pemaknaan bahwa taat kita kepada ulama kita, kepada umara kita, kepada pemerintah kita, itu sama nilainya ketaatan kita kepada Rasul. Ketaatan kita kepada Rasul sama harus nilainya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita tidak boleh membantah pemerintah, kita tidak boleh lawan pemerintah kita dan ulama kita. Mari kita semua bahu-membahu, kita menyatu, kita bersama-sama bangun solidaritas kita untuk menghadapi musibah itu. Kalau kita kuat, insya Allah kita bisa selamat dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Terakhir Ustaz, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, bisa cepat, bisa juga lama. Kira-kira sebagai orang Muslim yang sedang berpuasa saat ini, apa sikap terbaik kita untuk menghadapi ujian ini? Ya, yang pertama kita berbanyak doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sujud dan doa kita agar Allah secepatnya mengangkat atau menghilangkan musibah ini di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kita lakukan kedua itu adalah bangun semangat ibadah dan keakraban kita di dalam rumah, di tengah masyarakat kita. Kemudian yang ketiga itu adalah mari kita sama-sama bahu-membahu bersama pemerintah kita. Kita taati apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita agar kita secepatnya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini yang trennya saat ini makin hari makin meningkat. Ya, karena kita tidak bisa memprediksi, kita sulit untuk bisa mengetahui kapan pandemi ini bisa berakhir, tetapi yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian itu kepada hambanya. Kalau hamba itu tidak, pasti Allah tahu bahwa hamba itu pasti sanggup menghadapi ujian itu. Artinya Allah tidak akan memberikan ujian itu di luar kemampuan seorang hamba. Allah tahu kemampuan kita. Allah tahu kita bisa menghadapi itu. Makanya Allah uji kepada kita. Mari kita sama-sama membangun kekuatan kita, meningkatkan keakraban kita bersama keluarga, sesama manusia, dan kita selalu takarrub ilallah, dekat kepada Allah. Insya Allah semua pasti akan berlalu. Kita yakin bahwa mentari itu selalu bersinar di pagi hari. Setiap gelap pasti akan terbit terang. Semua ini yakin dan percaya bahwa pasti akan berakhir. Semakin kuat doa dan mentalitas kita, insya Allah semakin secepat pula musibah ini akan berlalu di tengah kita. Terima kasih Ustaz sudah bersama saya pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi, siraman rohani dari Ustaz, bisa menjadi bagian dari proses kita untuk keluar dari krisis ini. Insya Allah bisa bermanfaat buat siapapun yang bisa mendengar video kita pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk semua keluarga di rumah Ustaz. Semoga sehat-sehat. Kita bisa menuntaskan puasa ini nanti sampai akhir kita masuki Idul Fitri. Dan insya Allah selanjutnya kita terbebas dari pandemi corona ini dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.